Selamat pagi Ibu Bapak dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Hari baik telah Tuhan berikan kembali bagi kita saat ini. Maka marilah kita mensyukuri kebaikan Tuhan itu dengan mengarahkan hati dan pikiran kita untuk mendengar Dia bersabda. Tetapi sebelumnya, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang menyertai hati Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan bagi kita hari ini diambil dari kitab Mazmur pasal 63 ayatnya yang ke-5. Demikianlah sabda Allah. Demikianlah aku mau memuji Engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi namamu. Demikian firman Tuhan. Hati yang selalu merindukan Tuhan. Ibu bapak dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, seorang anak kecil yang sangat merindukan ibunya kapan pulang. Biasanya dia akan selalu memikirkan ibunya terus-menerus, membicarakan secara terus-menerus, dan menanyakan jam berapa ibunya akan pulang. Dia akan menanti dengan tidak sabar, dan ketika sang ibu pulang, dia akan mengejar, dia akan melompat ke arah ibunya dan memeluknya begitu erat. Itu adalah sebuah kerinduan yang mendalam dan tulus dari seorang anak bagi ibunya. Pertanyaannya, kenapa bisa demikian? Itu dikarenakan adanya hubungan emosional yang begitu kuat antara ibu dan anak yang sudah terbentuk. Dan hubungan itu terbentuk oleh adanya tindakan cinta kasih, rasa aman, dan perlindungan yang diberikan oleh ibunya. Dan itu tidak dapat tergantikan oleh siapapun juga. Sehingga ketika dia tidak bersama-sama dengan ibunya, ada satu ruang yang kosong dalam hati si anak, dan ruang kosong itu hanya bisa diisi oleh sang ibu sendiri, tidak dapat digantikan oleh orang lain. Saudara yang dikasihi Kristus, hal yang sama yang dirasakan oleh pemazmur, yaitu Daud dalam nats hari ini. Ada kerinduan yang benar-benar tulus dan mendalam bagi Allah. Kerinduan ini timbul karena dia tidak dapat menaikkan pujian di dalam bait sucinya. Dia sedang dalam pelarian di padang gurun. Ada dua kemungkinan. Dikatakan kemungkinan pertama, Daud dikejar-kejar oleh Saul. Dan kemungkinan yang kedua, mungkin dia sedang dikejar-kejar oleh Absalom, anaknya sendiri yang ingin merebut kekuasaan darinya. Selama pelariannya di padang gurun, dia selalu memikirkan Tuhan, merindukan Tuhan secara mendalam, dan selalu membicarakan Tuhan. Bahkan kerinduan tersebut dia gambarkan seperti rasa haus yang begitu menyiksa. Tiada air, laksana tanah yang kering, dan tandus yang merindukan hujan untuk memberikan kesejukan. Ungkapan itu adalah sebuah isyarat bahwa ia benar-benar merindukan Allah. Pertanyaannya sama seperti di awal. Kenapa bisa demikian? Tentunya karena Daud memiliki hubungan emosional yang begitu dekat, begitu dalam, begitu kuat dengan Tuhan. Kedekatan itu kemudian membuat Daud selalu merindukan Tuhan. Ada satu ruang kosong di dalam jiwa Daud yang hanya bisa diisi oleh Tuhan saja. Lalu bagaimana dengan kita, saudara yang dikasihi Kristus? Dalam kehidupan kita saat ini, apakah kita pernah benar-benar merindukan Tuhan? Kerinduan yang bukan hanya sekedar lip service atau di bibir saja, tetapi sebuah kerinduan yang benar-benar keluar dari lubuk hati yang paling dalam. Seperti yang Daud ungkapkan dalam teks hari ini. Tahukah kita bahwa masalah gereja yang besar saat ini adalah banyaknya orang berduyun-duyun pergi ke gereja, tetapi sesungguhnya mereka belum tentu dipenuhi dengan hati yang merindukan Tuhan.
Lalu bagaimana supaya kerinduan kepada Tuhan itu bisa muncul? Jawabannya adalah milikilah kedekatan yang mendalam, yang tulus dengan Tuhan. Coba hitunglah berkat-berkat dan penyertaan Tuhan di dalam hidupmu. Maka secara otomatis kita akan selalu merindukan Tuhan. Orang yang selalu merindukan Tuhan, pasti dia juga memiliki gerak hidup yang memuji dan memuliakan Tuhan sepanjang hidupnya. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, terima kasih atas hari yang Engkau telah berikan kembali bagi kami. Hari ini firman-Mu mengajar kami untuk memiliki hati yang selalu merindukan-Mu, sehingga setiap gerak hidup kami adalah rindu untuk memuliakan-Mu. Amin. Selamat beraktivitas buat Bapak, Ibu, dan saudara-saudari semua. Kiranya Tuhan selalu menjaga seluruh kehidupan kita. Tuhan memberkati.